Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai film Moluska kelas Palesipoda. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Putri, NIM 4100230039 dari kelas 2 Teknik Geologi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Apa itu kelas Palesipoda? Palesipoda atau bivalvia adalah kelas dalam filum moluska yang terdiri dari hewan-hewan dengan cangkang yang berbagi menjadi dua bagian atau katup yang biasanya simetris dan dihubungkan oleh engsel elastis. Kemudian, ada pun ciri fisik dari Palesipoda. Yang pertama, ada cangkang atau sel. Dua bagian bivalve Palesipoda memiliki cangkang yang terdiri dari dua bagian, yang disebut katup atau valve. Katup ini biasanya simetris dan dihubungkan oleh ligamen elastis di bagian dorsal. Kemudian ada mantel. Mantel adalah jaringan yang menutupi tubuh dan berada di dalam cangkang. Mantel juga berperan dalam pembentukan cangkang. Kemudian ada kaki atau foot. Kaki berbentuk seperti kapak atau lidah yang digunakan untuk bergerak dan mengganti substrat pasir atau lumpur. Kemudian ada ciri fisik yaitu tidak memiliki kepala atau head. Bivalvia tidak memiliki kepala yang jelas atau tentakel seperti beberapa moluska lainnya, misalnya siput. Kemudian sifon, banyak bivalve memiliki sifon, yaitu struktur tubuhnya yang digunakan untuk menghisap air masuk dan keluar dari tubuh, membantu dalam respirasi dan makan. Kemudian ada insang atau gills. Insang yang besar dan melipat-lipat digunakan untuk bernafas dan juga berfungsi dalam menyaringan makanan atau filter feeding. Kemudian ada pun ciri fisik otot aduktor. Mereka memiliki otot aduktor yang kuat yang digunakan untuk membuka dan menutup cangkang. Kemudian ada struktur tubuh yang simetris bilateral. Tubuh bivalvia memiliki simetris bilateral, artinya jika dibagi menjadi dua bagian, kedua sisi akan terlihat mirip atau simetris. Kemudian ada pembagian taksonomi sampai ordo. Yang pertama ada subkelas Palaeoneteratodota. Yang pertama ada ordo Unionida. Contohnya ada kerang air tawar atau freshwater mussels. Kemudian ada subkelas Heterodonta. Yang pertama ada ordo Venarida. Contohnya ada Phaneropus philippinarum. Kemudian ada ordo Miida. Contohnya Mida arenaria atau soft shell clam. Kemudian ada ordo Cardilda, contohnya Cardidae. Kemudian ada ordo Solenida, contohnya Solenidae. Kemudian ada subkelas Pteriomorphia, ordonya Mytilida, contohnya Mytilus edulis atau blue mussel. Kemudian pada ordo Ortreida, contohnya Ortrea atau oysters. Kemudian ada ordo Petinida, contohnya Petinidae atau scallops. Kemudian ada ordo Archida, contohnya arca atau arc clam. Kemudian pada subkelas Anomalodesmata ada ordo Polladida, contohnya Polladidae atau Pidox. Kemudian pada ordo Septibrachia ada contohnya yaitu
Caspidaridae. Kemudian ada pada subkelas Protobrasia ada ordo Nucolida yang memiliki contoh Nucolidae atau nut clams. Kemudian pada ordo Solemiada ada contoh Solemidae atau Alni clams. Kemudian apa sih manfaat Pelecypoda dalam geologi? Yang pertama itu sebagai indikator lingkungan purba. Fosil bivalvia sering ditemukan sebagai fosil di berbagai formasi geologis. Kehadiran dan jenis fosil bivalvia dapat memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan purba seperti salinitas, suhu, dan kedalaman air. Kemudian, pada indikator stratigrafi, fosil bivalvia digunakan dalam stratigrafi untuk menentukan usia relatif dan lapisan batuan. Mereka membantu dalam korelasi antar lapisan di berbagai lokasi geografis. Kemudian ada pun manfaat sebagai paleokologi dan paleoklimatologi. Yang pertama itu ada rekonstruksi ekosistem. Studi fosil bivalvia kemungkinan ahli geologi untuk merekonstruksi ekosistem purba, memahami interaksi antar spesies, dan mengevaluasi perubahan ekosistem dari waktu ke waktu. Kemudian, analisis isotop. Analisis isotop oksigen dan karbon dalam cangkang bivalvia dapat memberikan informasi tentang suhu dan kimia air purba yang berguna dalam rekonstruksi iklim masa lalu. Kemudian, manfaat selanjutnya yaitu sedimentologi dan pembentukan batu gamping. Pada manfaat ini, ada dua jenis, yaitu pertama, pembentukan terumbu. Beberapa bivalvia seperti tiram dapat berkontribusi pada pembentukan terumbu karang yang besar dan kompleks, yang kemudian dapat menjadi batu gamping atau limestone. Manfaat kedua yaitu sedimentasi aktivitas bivalvia dalam penggalian dan penyaringan sedimen mempengaruhi proses sedimentasi dan struktur lapisan sedimen. Kemudian manfaatnya sebagai penunjuk lapisan dan korelasi geologi. Yang pertama, bentuk dan struktur cangkang. Karakteristik morfologi cangkang bivalvia sering digunakan sebagai penunjuk lapisan atau biostratigrafi untuk korelasi antara berbagai lokasi geografis. Kemudian, sebagai zonasi biostratigrafi, fosil bivalvia digunakan untuk menentukan zona biostratigrafi, membantu dalam penentuan usia relatif batuan sedimen. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai eksplorasi sumber daya alam. Fosil bivalvia bermanfaat pada reservoir hidrokarbon. Kehadiran bivalvia dalam formasi batuan tertentu dapat menjadi indikasi lingkungan yang berpotensi menjadi reservoir hidrokarbon. Manfaat selanjutnya pada cekungan sedimen, studi tentang distribusi fosil bivalvia membantu dalam memahami tentang pengisian dan perkembangan cekungan sedimen yang penting dalam eksplorasi minyak dan gas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.